mengapa kita harus melayani. Ternyata kalau saudara membaca Alkitab, saudara tidak hanya sekedar mendapati bahwa murid Yesus itu hanya 12. Satu saat disebutkan 12, tapi satu saat disebutkan 70 seperti yang sekarang kita baca. Tapi di bagian lain juga dituliskan 120. Bahkan pada akhirnya dalam amanat agung, dengar baik-baik supaya tidak terlewatkan pesan Tuhan ini. Karena Tuhan membawa kita kepada kemajuan, pertumbuhan, untuk mengerti kehendak Tuhan. Pengertian yang benar akan memberikan kepada kita sikap yang benar, kehidupan yang benar. Bukan saja kepada 12, 70, 120 yang akhirnya amanat agung mengatakan dengan jelas, pergilah kamu ke segala penjuru dunia, beritakanlah Injil. Shalom, selamat pagi semua saudara. Inilah Sabat kelima pada tahun 2013 atau Sabat pertama di bulan yang kedua 2013. Kemarin sore pada saat saya menuju ke tempat ini untuk melayani pemuda, sangat kuat sekali firman Tuhan mengingatkan saya, Bapak Ibu, yaitu firman yang saya tadi bawa dalam doa dari Yesaya 66 ayat yang ke-23. Ayat inilah yang memberikan pada saya inspirasi yang kuat, bahkan mendasari pelayanan yang saya lakukan selama ini. Maka kalau saudara ke Gajah Mada 18, ayat inilah yang saya tuliskan secara permanen di pintu gerbang. Ketika saudara akan meninggalkan pintu gerbang itu, di atas saudara akan membaca firman Tuhan ini. Tuhan menghendaki bukan saja kita menjalani bulan demi bulan kehidupan kita, sabat demi sabat ibadah kita. Bulan berbicara tentang kehidupan, sabat berbicara tentang ibadah kita. Yang mengerti katakan amin. Tetapi yang Tuhan kehendaki adalah bulan demi bulan dan sabat demi sabat yang kita jalani. Tuhan menghendaki supaya kita mengalami kemajuan. Kemajuan. Pertumbuhan yang sehat. Sebagaimana materi yang saya berikan kemarin pada pastor teaching, yaitu bukan sekedar kedewasaan. Apa artinya fisik dewasa, tetapi kalau tidak sehat, sehat jiwa, sehat rohani. Karena dari tubuh yang sehat, jiwa yang sehat itulah akan menghasilkan buah-buah yang sehat. Harus bertumbuh. Maka saat ini pesan Tuhan terambil dari Injil Lukas pasal yang ke-10. Melalui pasal ke-10 ini Tuhan mengajukan 4 pertanyaan kepada kita. Saya harap saya bisa menyampaikan secara lengkap 4 pertanyaan ini untuk kita bisa memahami dengan baik apa sebenarnya yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita ini. Mengapa kita harus mengerti kehendak Tuhan seperti tema tahun ini? Usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Maka paling tidak 4 pertanyaan ini akan memberikan kejelasan kepada kita
apa yang Tuhan kehendaki. Saudara yang dikasih Tuhan, kita buka Injil Lukas pasal yang ke-10. Untuk kali ini agak berbeda. Saya mengajukan atau membawakan 4 pertanyaan ini, tetapi sekaligus dibahasnya dari keseluruhan pasal. Yang pertama saya membaca beberapa ayat dari Lukas pasal 10, yaitu ayat pertama, kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua, mendahulinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pergilah. Sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Dan jikalau di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal di atasnya. Tetapi jika tidak, salammu itu akan kembali kepadamu. Pertanyaan pertama adalah, mengapa kita harus melayani? Ternyata kalau saudara membaca Alkitab, saudara tidak hanya sekedar mendapati bahwa murid Yesus itu hanya 12. Satu saat disebutkan 12, tapi satu saat disebutkan 70 seperti yang sekarang kita baca. Tapi di bagian lain juga dituliskan 120. Bahkan pada akhirnya dalam amanat agung, dengar baik-baik supaya tidak terlewatkan pesan Tuhan ini. Karena Tuhan membawa kita kepada kemajuan, pertumbuhan, untuk mengerti kehendak Tuhan. Pengertian yang benar akan memberikan kepada kita sikap yang benar, kehidupan yang benar. Bukan saja kepada 12, 70, 120 yang akhirnya amanat agung mengatakan dengan jelas, pergilah kamu ke segala penjuru dunia, beritakanlah Injil. Saudara ini kasih Tuhan, perintah itu bagi kita semua. Kalau memang kita mau mengerti kehendak Tuhan, tidak ada seorang pun yang tidak melayani. Amin. Mari yang mengerti berikan tepuk tangan saudara yang bagi Tuhan. Mengapa kita melayani? Karena itu perintah. Mengapa kita melayani? Karena Tuhan yang mengutus kita. Mengapa Tuhan memerintahkan kita harus melayani? Karena Tuhan memberikan kepercayaan kepada kita. Perhatikan. Karena Tuhan melayakkan kita. Karena Tuhan mau menempatkan kita bukan hanya sekedar sebagai domba, sebagai jemaat, tetapi Tuhan menempatkan saudara dan saya sebagai sahabat-sahabatnya. Bahkan dalam bagian lain pengertian yang harus kita pahami bersama, kita semua ini adalah anggota tubuh Kristus. Yang setiap anggota ini punya peran. Yang mengerti katakan amin. Punya peran. Kita bersatu tujuan dengan kepala daripada tubuh. Tidak mungkin tubuh ada di Malang, kepala ada di Surabaya. Kalau kepala ada di Surabaya itu berarti tubuhnya juga ada di sana, toh. Kalau saudara sedang datang ke kantor kan bukan hanya kepala saja, aku punya konsep, aku punya pikiran, aku punya pendapat, nanti aku akan sampaikan kepada pimpinanku semua pendapat, pemikiran, ide-ideku, dan jawaban-jawaban yang dibutuhkan nanti di kantor. Lalu saudara hanya membawa kepala saja ke kantor. Ya, tapi tubuh istirahat di rumah. Kan tidak. Bagian yang menyatu maksud saya. Mengapa kita harus melayani? Karena itu perintah. Mengapa kita harus melayani? Karena itu Tuhan memberi kepercayaan kepada kita. Kita sudah disebutkannya, ditetapkannya untuk menjadi bagian yang tidak terpisahkan.
Pelayanan bukan berbicara perkara besar. Tidak ada perkara besar kalau tidak kita lakukan perkara kecil. Kita setia melakukan perkara kecil, kita dipercaya melakukan perkara besar. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Aku datang bukan untuk dilayani, tetapi aku datang untuk melayani. Ini konsep kehidupan Kristus. Ini yang harus tertanam dalam kehidupan kita. Kalau mau mengerti apa sih kehendak Tuhan. Memang ada tahapannya. Tetapi kalau kita sekarang ini sudah berbulan-bulan beribadah, sahabat demi sahabat kita sudah jalani, tentu kita sudah mengerti kehendak Tuhan. Maka ini perlu supaya kita ini tidak lagi hanya menempatkan diri untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Apapun juga, apa sih pelayanan itu? Yaitu memberi hidup kita, tenaga kita, pikiran kita, apa saja yang ada pada kita untuk orang lain supaya terlayani, supaya orang lain menjadi baik. Itu sederhananya. Melayani itu berarti memberi tenaga kita. Seperti contoh saudara mungkin sedang mau masuk ke angkot. Ternyata di situ ada ibu-ibu yang bawa belanjaannya. Ibu, maaf Bu, ibu naik dulu, saya bawakan ini. Ini melayani. Saudara mungkin duduk di bis itu sudah lebih dahulu dan kemudian ada seorang ibu atau seorang yang lebih tua dari saudara. Lalu saudara kemudian tinggalkan kursi itu dan ibu atau bapak mari silakan duduk. Memberi tenaga pikiran kita untuk orang lain supaya orang lain senang. Saudara senang kalau orang lain senang. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Tetapi ingat firman Tuhan dengan jelas dikatakan pada bacaan tadi. Ayat kelima, kalau kamu memasuki rumah, suatu rumah katakanlah lebih dahulu damai sejahtera bagi rumah itu. Dan jikalau di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal ke atasnya. Tapi kalau jika tidak, salammu itu akan kembali kepadamu. Bahkan di bagian lain saudara akan menjumpai firman Tuhan dalam konteks pelayanan. Kalau kamu masuk dari satu kota dan ternyata penduduk kota itu menolak apa yang kau beritakan, kebaskan jubahmu, tinggalkan kota itu. Artinya apa? Kalau kita melayani, kita pasti akan menghadapi masalah. Kita pasti akan menghadapi tantangan. Yang mengerti katakan amin. Contoh saudara yang dikasih dalam Kristus Yesus Tuhan. Saya baca di bawah di ayat 10. Tetapi jikalau kamu masuk ke dalam suatu kota dan kamu tidak diterima di situ, pergilah ke jalan-jalan raya kota itu dan serukanlah. Juga debu kotamu yang melekat pada kaki kami kebaskan di depanmu. Tetapi ketahuilah ini, kerajaan Allah sudah dekat. Saudara yang kasih Tuhan, bahkan ayat ini juga menjelaskan kepada kita jangan buang-buang waktu, pergunakanlah waktu yang ada. Sebab hari-hari ini jahat, kalau sampai ditolak, ya berangkat lain, bukan kemudian pulang ke rumah. Ya. Memang ada firman mengatakan seorang nabi tidak dihormati di kotanya sendiri. Lanjut ke kota yang lain. Saya ingatkan di bagian ini melayani ada masalah, melayani ada tantangan. Pertanyaannya adalah kalau menghadapi masalah, kalau kita menghadapi tantangan, apakah kita akan mundur dari pelayanan? Jawabnya tentu yang Tuhan kehendaki adalah tidak. Apapun masalah dan tantangan sebesar apapun, kita tetap melayani Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, karena Tuhan menghendaki supaya coba saudara perhatikan di ayat yang di bawah 13 sampai 16. Celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida, karena jika di Tirus dan Sidon telah terjadi mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Akan tetapi pada waktu penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Yang menolak firman Allah, yang menolak pelayanan saudara. Sudah saya layani ditolak, saya sudah melakukan begini waktu ini, ditolak. Ya. Dan engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit?
Tidak, engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Barang siapa mendengarkan kamu, ia mendengarkan aku. Dan barang siapa menolak kamu, ia menolak aku. Dan barang siapa menolak aku, ia menolak dia yang mengutus aku. Komplit dah. Maka tempatkan saudara kalau melayani, tempatkan diri saudara sebagai utusan. Pelayanan tidak boleh liar. Harus ada yang mengutus. Harus ada lembaga, harus ada gereja yang mengutus. Jangan saudara menjadi bangga memperkenalkan diri saudara, saya pelayan Tuhan Pak. Tapi saya tidak terikat dengan gereja. Saya melayani interdenominasi. Juga saya melayani interlokal Pak. Loh kok interlokal? Iya dulu saya kerja, saya kan pensiunan pegawai telepon Pak. Harus dalam status utusan. Saya menjelaskan hal ini atau melakukan hal ini berapa tahun yang mungkin 15 tahun yang lalu. Saya menerbitkan banyak kartu penginjil. Pada waktu saya jadi pengurus PGLII, saya terbitkan semua itu supaya mereka para penginjil yang masuk ke desa, kota-kota dan sebagainya tidak liar. Di situ saya sebagai ketua PGLI Jawa Timur waktu itu saya tanda tangani, lalu pembimas Kristen Kanwil Agama Jawa Timur pun tanda tangan di kartu itu. Jelas, tempatkan dirimu sebagai utusan. Maka ketika saudara menempatkan diri sebagai utusan, saudara akan dipelihara oleh Dia yang mengutus. Berikan tepuk tangan. Lebih lagi kalau saudara menempatkan diri saudara sebagai utusan, otoritas dan wibawa Allah, kuasa Allah menyertaimu. Tepuk tangan lebih lagi bagi Tuhan Yesus. Pertanyaan kedua dari Lukas pasal 10. Mengapa kita bersuka cita? Ayat 17 sampai dengan 20 dikatakan setelah ke-70 murid ini kembali, mereka bersuka cita. Karena bisa mengusir setan, menginjak ular kalajengking. Oh saudara yang kasih Tuhan, kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan juga setan-setan takluk kepada kami demi namamu. Lalu kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking. Dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Namun demikian janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu. Tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga. Mari yang percaya berikan tepuk tangan. Artinya kalau sudah jadi pelayan Tuhan bersukacita karena wah lihat iblis ngeledak. Wah tambah mombel, tambah dangak. Hindari kesombongan. Jangan bersukacita karena pelayanan berhasil. Jangan bersukacita karena khotbahnya berhasil. Jangan bersukacita oleh karena sudah berhasil ini, berhasil itu. Siapapun kita di bidang apapun pelayan kita, mungkin di misi, mungkin di PW, mungkin itu di diakonia, mungkin di kunjungan, mungkin di apalah semuanya. Ingat, pada saat murid itu melapor pada Tuhan Yesus dengan berkata, Tuhan juga setan-setan takluk kepada kami demi namamu. Lalu kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Hati-hati itu. Ya, jangan jadi sombong. Bisa-bisa kita ini akan diperdaya. Karena apa? Begitu saja keberhasilan prestasi kita hebat. Tapi dalam prestasi itu ada kesombongan, kita akan jatuh. Yang mengerti katakan amin. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Maka orang tidak akan lagi melihat prestasinya, akan melihat kejatuhannya. Engkau sudah berhasil membangun usahamu, membangun kariermu. Bagus. Ya. Saya kemarin punya pengalaman seumur hidup belum pernah saya jalani. Saya kemarin mendoakan proyeknya Pak Hendra Sugianto, Malang City Point, topping off
acaranya di banyak undangan itu di lantai 3 mungkin. Di situ ada nyanyian, di situ ada sambutan, di situ juga saya berdoa. Saya pikir ya situ sudah selesai. Tapi kemudian Pak Henry Joyo membagikan pada saya itu helm. Pak, sebentar kita di atas, Pak. Saya pikir di atas ya, di lantai di atasnya. Oh, siap. Begitu ada cuma beberapa orang saja yang pakai helm yang boleh naik. Naik tangga, habis naik tangga di atasnya, oh enggak Pak, enggak jadi Pak, turun lagi ke bawah. Sudah naik 2 tingkat lagi, lalu turun lagi 1 tingkat. Loh, kenapa saya pikir, oh mungkin tempatnya, karena saya membawa minyak urapan untuk ngurapi tempat itu. Dan kemudian ternyata begitu naik 2 tingkat ke atasnya, turun 1 tingkat lagi, ternyata saya dibawa masuk sama Pak Hendra ke lift barang itu. Loh, kemana nih Pak? Lantai 19. Hah? Oh, aduh, saya ini punya penyakit singunan, saudara. Ketinggian. Jadi saya mendoakan begini, Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Sambil ngurapi sambil gini. Pak Hendra cerita sama teman-temannya, sama stafnya, Pak Sudi tadi megangi saya kencang sekali sampai gemeteran ya. Lah ya lupa kok enggak ngomong nek lantai 19, saya bilang. Saya pikir di atas itu, di atas lantai yang dimana kita sekarang ini ada. Enggak taunya di 19 itu pemandangan. Wah Pak, pemandangannya bagus, Malang ketok kabeh Pak. Iya wis aku ya ketok kok, iku ketok aku. Iku ya, iku gonong, iku aku sambil saya gini. Anginnya kenceng yang namanya celana. Aduh, sudah habis minyak, ya habis doa, kemudian saya nyangkul luluh itu, saya mulai trot 2 kali, sudah. Saya lihat yang moto-motonya Pak, mau kerukan Pak. Itu difoto semua, saya gandengan gitu, saja kayak wah kompak gitu saudara. Yang sebelah kanan ini tak gini kan, yang sebelah kiri saya gini kan. Wah kayak kompak gitu ya, gak ruang greweli. Saudara yang dikasih Tuhan, dalam banyak hal kita seringkali nggak tahu ada lubang dalam kehidupan kita. Jangankan lubang, saudara anggap itu hanya terjadi pada orang miskin, pada orang yang lemah. Lubang bagi kehidupan kita bisa jadi di tempat-tempat yang tinggi. Ada orang-orang yang kaya, orang yang berhasil, orang-orang yang ternama. Keberhasilanmu seperti apa? Tetap jaga hatimu. Jangan ada titik kesombongan. Amin. Mari kita berikan tepuk tangan kita bagi Tuhan. Jadi kalaupun berhasil, sukacita. Oh, jangan kita terjebak dengan euforia keberhasilan kita. Ada banyak kelemahan pada diri kita. Saya jujur banyak kelemahan. Terlalu banyak. Yang seringkali tidak terimbangi apa yang menjadi kerinduan saya, apa yang menjadi harapan saya, yang sepertinya tidak terdukung. Saudara yang dikasih Tuhan, saya terus berusaha untuk menjaga hati ini. Jangan sampai kemudian karena tahapan-tahapan yang membawa kita kepada kemajuan, bahkan kalau naik pesawat kadang-kadang orang tuh lihat saya terus. Kadang-kadang didengar di belakang saya, di belakang mulai bisik-bisik. Itu yang di Indovision, itu yang di Indovision. Oh iya, mana tanda tangan ya? Ya, saya ingin katakan hati-hati. Keberhasilan itu haknya Tuhan. Kemuliaan hanya haknya Tuhan. Kalau bersukacita, pastikan saudara sukacita. Karena nama saudara dan saya dicatat di sorga. Berikan tepuk tanganmu, haleluya. Yang ketiga, mengapa kita berbuat baik? Saya baca sekilas dari ayat 25 sampai dengan beberapa ayat di situ. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, guru, apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Perhatikan baik-baik ini. Karena ternyata pengampunan dosa itu satu paket.
dengan perbuatan baik untuk memastikan kita masuk dalam kehidupan yang kekal. Ya. Jawab Yesus kepadanya, apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? Jawab orang itu, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata Yesus kepadanya, jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian maka engkau akan hidup. Tetapi untuk membenarkan dirinya orang itu berkata kepada Yesus, dan siapakah sesamaku manusia? Jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Jericho. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan sesudah itu ia pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikianlah juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah itu ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri. Lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari itu, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Siapakah di antara ketiga orang ini yang menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Amin. Mengapa kita harus berbuat baik? Karena itu kelengkapan. Firman-Nya mengatakan, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap. Demikian juga kasihlah sesamamu. Ketika ini komplit, kita berhak masuk hidup kekal. Tepuk tangan yang mengerti bagi Tuhan kita Yesus. Jadi berbuat baik ini adalah perintah, kelengkapan untuk kita masuk dalam kerajaan surga. Bukti bahwa kita pelaku firman Allah, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Dan jangan pernah berhenti. Galatia pasal 6 memberikan catatan apa? Jangan jemu-jemu berbuat baik. Kita lihat saja di Galatia pasal yang ke-6. Tolong tayangkan di bagian terakhir 19 dan 20. Ya, Galatia 6. Ayat 9, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu selama masih ada kesempatan, selama masih ada waktu, pergunakanlah waktu itu. Marilah kita berbuat baik kepada semua orang, terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Mengapa kita harus berbuat baik? Karena itu perintah. Karena itu pembuktian bahwa kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan segenap jiwa, kekuatan, akal budi, dan mengasihi sesama. Itu semua paket yang bisa membawa kita masuk dalam hidup yang kekal. Mengapa gereja ini terus saya dorong saudara untuk itu? Yang bukan hanya seperti filosofinya memperhatikan sesama, keselamatan dan kebutuhannya. Itu adalah merupakan satu kesempatan untuk kita memperhatikan keselamatan orang lain. Untuk kita mempunyai kesempatan memperhatikan kebutuhan, berbuat baik pada sesama. Kesempatan. Apakah itu melalui lumbung 1000, melalui diakonia, melalui SPP, melalui beasiswa, makan siang gratis, kesehatan bagi sembako, pasar murah, termasuk juga ketika saudara terlibat dalam rukun kematian. Mungkin saudara, enggak perlu, saya bisa beli sendiri kok peti matinya. Bahkan saya juga bisa mandi sendiri. Saya juga bisa pakai jas sendiri. Ya. Saya juga akan berangkat sendiri ke makam. Mungkin
Tapi taburan saudara di sini tidak akan sia-sia. Amin. Saudara bisa hubungi gembala-gembala MK untuk meminta kartu ini. Karena ini tidak ada penetapan harus berapa. Hanya ini hati. Ya, hati. Untuk kita terus berbuat baik. Ya. Kok gereja juga sudah mulai mikirkan soal mati ya. Saudara, dan jangan berbuat baik itu jangan jemu-jemu. Artinya tidak boleh berhenti. Kita sadari kelemahan tubuh kita. Tubuh jasmaniah kita semakin merasat. Seperti 3 minggu terakhir ini saya. Tadi di situ rasanya naik enggak ya, naik enggak ya. Ya naik enggak. Kalau kemarin saya gemeteran karena ketinggian. Sekarang saya gemeteran itu untuk sesuatu yang lain. Karena saya rasa 3 minggu terakhir ini. Sampai kemarin oleh jemaat dibawa sampai kepada 2 lab. Lab pertama rupanya gak dipercaya. Kok begini hasilnya? Ayo Pak Sudi ke lab kedua. Barangkali lab pertama itu keliru. Ternyata lab kedua podoai. Ya memang merosot. Tapi saya katakan, saya tidak akan pernah berhenti untuk melayani. Mari kita berikan tepuk tangan. Jangan jemu-jemu. Jangan oleh karena hal yang lahiriah kita berhenti. Jangan oleh karena hal yang tubuh. Kalau kemudian kita berhenti. Tidak. Saya teringat Tante Din, saudara. Luar biasa Tante Din. Mulai dari zaman dia menjadi pendoa gereja ini. Sehingga kemudian dinyatakan lemah tubuh. Sehingga dia hanya tergeletak saja di tempat tidur selama beberapa tahun. Mungkin 10-12 tahun lebih. Tapi keterlibatannya dalam pelayanan tidak pernah surut. Di samping dia tetap berdoa buat pekerjaan kita. Di mana dia mengikuti, dia tahu saja saya kemana, dia tahu. Ngikuti dari warta, ngikuti dari radio. Dan dia sampai akhir hayatnya pun tetap tercatat sebagai donatur tetap SPP. Bahkan kalau Bu Bambang atau satu tadi Bu Tina atau Bu Erma itu lupa, tidak ngambil, ditelepon sama Tante Dini. Kenapa Y, kan kayak itu, kan orang Belanda itu. Kenapa Y kok tidak datang? Ik sudah sediakan itu. Sampai akhir hayatnya dia tetap melayani. Yang mengerti, ayo kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, mengapa kita harus berbuat baik dan tidak boleh jemu-jemu? Itu yang akan membawa kita masuk dalam hidup yang kekal. Seorang yang datang pada Yesus, bagaimana syaratnya untuk aku bisa masuk dalam hidup yang kekal? Apa yang kau ketahui tentang Taurat? Kasihlah Tuhan Allahmu dan seterusnya, dan kasihlah sesamamu. Bagus, benar jawabanmu. Lakukan. Maka kamu pasti terima hidup kekal. Lalu berikutnya untuk mencobai, untuk membenarkan diri, siapa sesamaku? Saudara, pelayanan kita, perbuatan baik kita harus digerakkan dari hati, bukan dari ini. Kemarin sore secara lebih spesifik saya bagikan kepada anak pemuda di sini, untuk saya katakan pada mereka bahwa passion itu perlu, peduli itu perlu untuk membuat hati kita ini hidup. Seperti mata itu melihat, hati itu tanggap, tidak buta. Jangan sampai kita dikatakan seperti firman Tuhan, mereka ini punya mata tapi tidak melihat. Mereka punya telinga tapi tidak mendengar. Mereka punya hati tetapi tidak tanggap. Untuk membuktikan bahwa hati kita hidup, hati kita melihat, hati kita mendengar, hati kita peka. Ada passion, ada peduli. Melihat orang tergeletak, setengah mati. Si imam supi lewat saja. Cuma makan lihat di seberang jalan, kalau ini jalannya dia tergeletak di sana, cuma dilirikin.
saknone, tapi tidak lakukan apa-apa. Yang kedua, imam juga lewat begini. Itu orang yang tidak bayar perpuluhan itu. Kapokmu kapan ya? Tapi orang ketiga seorang businessman. Bahkan dalam pengajaran Tuhan Yesus sengaja memberikan contoh yang diangkat adalah seorang Samaria. Bukan Israel, bukan imam, bukan Lewi. Yang dianggapnya sebenarnya mereka suka tinggal di rumah Allah, suka dengar firman Tuhan. Tetapi tidak dipakai menjadi contoh, justru orang Samaria yang begitu melihat orang tergeletak, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa kita berbuat baik? Karena dengan berbuat baik melengkapi kepastian kita untuk masuk dalam hidup kekal. Berikan tepuk tangan, saudara itu. Yang terakhir, mengapa kita harus mendengarkan? Mengapa kita harus mendengarkan? Lukas 10 ayat yang ke-38. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk melayani, ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Ini melayani tapi ada iri hati. Tetapi Tuhan menjawab, "Marta, Marta, ini pernah jadi gara-gara. Saya pernah dimintai nama baptisan dan saya berikan nama Marta. Rupanya dia sebelumnya sudah baca ayat ini. Nggak mau, baru kali ini loh hamba Tuhan memberi nama di mana dia minta ditolak, saudara. Enggak Pak, saya enggak mau Pak, katanya. Biasanya saya berikan Enoko, Esther, mau saja, senang saja. Wah, itu. Ya toh, Naomi senang, saudara. Elizabeth, wah senang. Satu saat saya beri Marta. Enggak Pak, saya enggak mau Pak. Ada namanya Marta. Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Lanjut. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah mengambil bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Saya melanjutkan, saya jadi ingat. Satu saat ada perusahaan baru, mau dibuka. Itu salon besar, dananya besar. Saya waktu itu hikmat saya, itu salah satu yang juga menolak. Hikmat saya adalah dia katanya, "Pak, saya buka ini." Saya tahu, dia enggak buka itu pun dia sudah kaya, warisannya luar biasa. Saya tahu. Dia katakan, "Saya hanya ingin menolong orang lain, Pak. Supaya melalui pelayanan salon ini banyak orang yang tertolong dan banyak orang diberkati." Bagus, saya bisa nyerap tenaga kerja dan sebagainya. Bagus. "Pak, tolong kasih nama, Pak." Waktu itu saya kasih nama, Salon Marta. Benar saudara, ditolak. Sampai hari ini perubahan nama itu masih terpampang kuat di Jalan Ambengan. Akhirnya tidak komplit. Waktu tak ganti dengan Maria kurang komplit katanya. Ya sudah, tak kasih nama Maria Elizabeth. Sampai hari ini ada. Sampai hari ini. Karena ini kelompok 234. Jadi sebenarnya tidak pakai ada buka pekerjaan ini pun mereka sudah tetap makan sampai turunan keberapa pun masih hidup. Tapi karena dia cerita seperti itu, ya saya kasih Salon Marta. Tidak mau juga, saudara. Karena kenapa saya harus tegaskan ini? Saya ingin katakan, bukan berarti Marta itu salah, tidak. Tapi sebelum melayani, mengapa kita harus mendengarkan? Sebelum melayani, ayo kita duduk dekat-dekat dengan kaki Tuhan Yesus.
untuk mengetahui kehendak-Nya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kalau ini tidak saya klarifikasi dengan baik, maka itu yang melayani makan dan sebagainya, enggak Pak, sudah enggak mau melayani saya Pak. Atau mungkin melayani ini bagian perbekalan, bagian apa dan sebagainya, jemput apa dan sebagainya, enggak mau. Mengapa kita harus mendengarkan? Kita harus mendengarkan sebab Tuhan akan berbicara kepada kita. Apa yang menjadi kehendak-Nya untuk kita jalani kehidupan, untuk kita melakukan tugas kita, baik di dunia sekuler sana, di kantor apa dan sebagainya. Mungkin itu pesan untuk keluarga, pesan untuk kita di perjalanan. Tapi terlebih dahulu ketika kita harus melayani, terlebih dahululah kita harus mau duduk di dekat kaki Tuhan. Tepuk tangan lagi bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Lebih dari itu catat, mengapa kita harus mendengarkan sebagaimana Maria mengambil bagian terbaik, karena itulah prioritas kehidupan kita. Di khotbah dicatat kok, hati-hati loh, jalan jaga langkahmu loh, kalau kamu menuju rumah Tuhan, mendengarkan itu lebih baik daripada persembahan. Mendengarkan firman itu prioritas. Ibadah kita datangi pertama dengan cara berangkat dari rumah. Sudah mandi dan sebagainya, komplit, pakai baju yang bagus, naik mobil kemari parkir. Itu kan urutannya kira. Sampai di sana disalami. Ya. Tapi kalau kemudian merasa kemudian di luar aja tuh sibuk di luar dan sebagainya, tidak pernah mendengarkan firman Tuhan di sini. Lalu kemudian, Pak tadi kamu dari mana? Dari gereja. Padahal di luar sana, di gedung sana, di ruangan sana, guyonan. Ngerti maksud saya? Prioritas mendengarkan firman Tuhan. Ibadah, tata ibadah ini ada dimulai dari tadi pembukaan. Kalau sudah doa pembukaan memang mesti ditahan supaya tidak ganggu. Doa pembukaan ditahan dulu, mulai salaman dengan asar dan sebagainya. Masuk, duduk, nyanyi pujian. Pujian, terus nyembah Tuhan. Itu bagian liturginya. Terus ada persembahan-persembahan. Tapi mungkin juga ada, barangkali saja ini, misalnya ingin menjelaskan. Setelah kita mengikuti doa pembukaan, lalu pujian penyembahan, dan sempat memberikan persembahan, lalu saudara keluar, ditanya di luar sana, dari mana kamu? Dari gereja. Wah kamu rajin ya, puji Tuhan, haleluya, aku kok. Padahal enggak tahu firman apa yang diberitakan. Bahkan bisa jadi sudah dengarkan firman Tuhan, pulang dari tempat ini ditanya, dari mana Om? Gereja Nif. Wah pakai Nif lagi. Karena orang Belanda ini masih, gitu. Dari gereja nih. Om, khotbah apa tadi Pak Sudi? Waduh, banyak sekali itu ayat. Bahkan baru kali ini Pak Sudi itu khotbah satu pasal. Oh iya, pasal berapa Om? Berapa ya tadi ya? Lupa dah. Mendengarkan firman Tuhan dalam setiap ibadah, bahkan kehidupan kita, itu prioritas. Yang mengerti berikan tepuk tangan. Karena itu adalah bekal hidup kita. Hidup kita, hidup pelayanan kita, itu bekal untuk dengarkan firman. Dan terakhir, mengapa kita mendengarkan? Karena itulah bukti kalau saya dan saudara mengasihi Tuhan. Untuk mengasihi sesama, saudara melayani, saudara berbuat baik, saudara memberitakan firman Allah, saudara jemput orang untuk datang ke gereja, saudara ikut ambil bagian makan siang gratis, lumbung 1000, macam-macam. Itu semuanya adalah mengasihi sesama. Tetapi apa yang menjadi bukti bahwa saudara dan saya mengasihi Tuhan adalah mendengarkan firman Tuhan. Melakukannya kapan? Ketika saudara melakukan pelayanan untuk sesama. Mengerti? Mari tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Jadi mendengarkan firman Tuhan itu berarti saudara dan saya mengasihi Tuhan. I love you Tuhan. Saya dengar kata-kata I love you ini saya jadi ingat putu saya saudara. Yang satu itu memang meraati ya.
pinter mencuri hati eyang kagungnya. Kemarin waktu melayani di puncak untuk rakernas, saya pulang dan tidur di rumah anak saya perempuan. Dan memang cukup lama, sudah 3 bulan, 4 bulan ya tidak ketemu mereka. Karena waktu liburan, kali itu kita tidak bersama-sama, bertahun-tahun kami liburan akhir tahun bersama-sama. Tapi kali itu mereka ke Australia. Jadi saya tidak ketemu lama. Dan ketika saya datang di rumah itu di Ciganjur, waduh senangnya luar biasa. Yang namanya cucu ini berebut untuk minta gendong. Wah itu sudah makanan paling nikmat. Harta kekayaan yang luar biasa, yang tidak bisa disimpan di bank BCA. Luar biasa. Wah senang. Lebih dari itu saudara, setelah makan minta di bangku, satunya lengket sama utinya, ndak mau lepas. Makan sama utinya, mandi sama utinya, dan seterusnya. Luar biasa. Itu sukacita kami. Dan waktu malam mau tidur, yang nomor 1 Raya itu sudah sebelum tidur sudah ngomong, Agung, nanti Raya tidur sama Agung sama Uti, boleh toh? Oh boleh sayang, oke. Ya. Sudah akhirnya masuk ke tempat tidur, tapi maminya masuk. Kak, kok belum cium mami kok? Ketemu aku sama Uti jadi lupa. Lalu dia lompat, dia langsung. Ya, kemudian juga pada ayahnya pamit. Dan ketika kemudian mau tidur, dia mulai tutup bantal dan sebagainya. Kok sibuk sih Mbak Kak Raya? Bantal apa dan sebagainya. Iya ini buat aku, ini apa? Agung, I love you Agung. Waduh, mana tahan. Waduh, luar biasa nih. Ya, dan itu sesuatu yang, kenapa saya harus cerita ini? Ketika saja saudara duduk diam di kaki Tuhan, hati Tuhan itu sudah jamah. Dan saya percaya mata Tuhan tidak akan pernah berkedip melihat saudara. Dia sangat mengasihi saudara. Saya bisa membayangkan bagaimana Tuhan Yesus senang ketika kita dengar dengan sungguh-sungguh firman-Nya. Seperti seorang cucu tadi yang sedang berhadapan dan berkata pada agungnya, I love you. Saya berkaca-kaca saudara. Karena saya menikmati kehidupan ini lengkap. Amin. Apa artinya harta? Tapi kalau tidak warna kasih itu tidak ada. Kemarin di kamar saya masih sendiri. Saya diberi kesempatan Tuhan untuk mengikuti acara Just Alvin. Itu acara ulangan. Yaitu kisah tentang Bunga, Citra, Lestari, dan Resa yang dipercaya untuk memerankan Habibie dan Ainun. Sebelum Habibie keluar, banyak pertanyaan yang diajukan. 2 artis ini matanya berkaca-kaca. Saya belum pernah melihat pengalaman, perasaan, cinta yang begitu kuat. Yang sudah diajarkan kepada kami dan kami bangga memerankan itu. Karena bukan hanya sebagai profesi kami, tapi kami menikmati cinta yang sejati itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya bisa, dan pada saat itu saya sedang merenungkan firman ini. Untuk mengerti bagaimana Tuhan itu akan sungguh-sungguh percaya dengan omongan kita ketika kita mengatakan, aku mengasihimu Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus. Jangan sampai waktu Yesus dengar gitu, orang percaya. Ya. Tapi ketika saudara naikkan pujian itu, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku, Yesus mendekat.
Luar biasa. Amin. Kembali, mengapa kita harus mendengarkan Dia? Kalau kita mengasihi Dia, kita pasti mau duduk dekat di bawah kaki Tuhan. Tepuk tangan banyak begitu. Pertama, mengapa kita melayani? Kedua, mengapa kita bersuka cita? Mengapa kita harus berbuat baik? Dan mengapa kita harus mendengarkan Dia? Amin. Ayo kualitas kehidupan kita tingkatkan.